warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita lihat apa pengertian dari ekonomi kreatif dan juga jenis-jenis ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau SDM dalam kurung orang kreatif dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Jadi ini adalah pengertian dari ekonomi kreatif ya. Di hari ini kita ketahui bahwa yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu adalah Bapak Sandiaga Uno ya. Di beliau mengemban amanah sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau juga dikenal dengan seorang yang wirausaha ya. Memang terkenal dengan OKOC-nya. Itu termasuk orang yang kreatif ya. Jadi itu. Ini adalah pengertian dari ekonomi kreatif ya. Jadi penciptaan nilai ya. Nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau orang ya. Antum ada ide misalnya kalau bagaimana untuk selain antum sebagai siswa, bagaimana antum bisa mendapatkan uang jajan tambahan dengan antum berbisnis, misalnya di sekolah antum jualan kacang ya, atau jualan kerupuk. Nah, itu juga kreatif itu. Kemudian antum bagaimana untuk meningkatkan minat agar teman-teman antum mau membeli barang antum ya, antum tambahkan ide-ide ya, cara-cara agar teman antum mau membelinya ya. Seperti itulah yang disebut dengan ekonomi kreatif. Kemudian ekonomi kreatif ini tidak terlepas dari yang namanya haki ya, hak kekayaan intelektual. Jika kita membahas ekonomi kreatif, maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual. Jadi pada dasarnya hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif ya, dan diberikan kepada seseorang atau sekelompok atas kemampuan intelektual seseorang, seperti karya ciptanya ya. Ada lagu ini tidak boleh dikopi ya tanpa sepengetahuan orang yang menciptanya. Itu haki namanya ya, hak kekayaan intelektual. Dia sudah dilindungi oleh hak cipta ya. Jadi haki ini secara umum itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada hak cipta, kemudian yang kedua hak kekayaan industri ya. Seperti kalau hak kekayaan industri itu seperti merek ya, hak paten, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman ya, rahasia resep misalnya. Atau hak kekayaan industri itu hak kekayaan industri seperti ya merek dagangan ya, Indomie ya. Jadi antum jangan sembarangan mencaplok nama Indomie contoh ya, karena sudah ada hak cipta, hak kekayaan industri. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana apa yang termasuk dalam bidang-bidang ekonomi ya, ekonomi kreatif. Sebenarnya banyak, ini ada Ustadz buat hanya 10 ya. Kalau di buku paket itu ada 14 ya. Pertama ada kuliner, kedua periklanan ya, arsitektur, kriya, desain, fashion ya, seni rupa, seni pertunjukan, televisi dan radio. Terus fotografi ya. Jadi ini bidang-bidang ekonomi kreatif ya. Antum bisa mencarinya lebih banyak tentang ekonomi kreatif ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana potensi wilayah Indonesia dalam ekonomi kreatif ya.
Jadi potensi wilayah dalam ekonomi kreatif dapat dilihat dari hasil ekspor produk ekonomi kreatif dari provinsi bersangkutan ya. Seperti contohnya fashion ya. Ekspor fashion atau fashion ya. Misalnya terbanyak berasal dari provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Timur. Umum Kriya berasal dari provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten. Nah, itu contohnya ya. Jadi tiap provinsi itu juga dapat menentukan sektor unggulan dari ekonomi kreatif ya. Perencanaan pengembangan potensi tiap provinsi di Indonesia memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi seperti jejaring kabupaten kota kreatif Indonesia. Jadi dengan ada hal itu timbullah ide dan inovasi ya. Jadi program itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga, membangun sumber daya manusia, serta mengukuhkan kompetensi dalam negeri ya. Jadi jangan kita hanya memakai barang-barang luar negeri ya. Kita kembangkan ekonomi kreatif kita sehingga mereka bersemangat untuk menginovasikan produk-produk mereka. Oke, selanjutnya kita lihat jadi apa pengaruh perkembangan ekonomi kreatif ini terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Satu, mendorong inovasi melalui berbagai aktivitas ya dari pelaku industri kreatif. Jadi dengan adanya perkembangan ekonomi kreatif maka timbul ide-ide baru dan mencari ide, semangat untuk mencari ide baru atau inovasi ya, dari pelaku industri kreatif. Kemudian yang kedua, mendorong perekonomian melalui penghasilan yang didapat dari ekonomi kreatif ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup di sebuah wilayah yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak orang-orang kreatif dan inovator ke wilayah tersebut ya. Jadi itu pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Seperti contohnya ada yang tidak tercatat dalam buku paket maupun yang Ustadz buat di komputer ini ya. Selain dari yang 10 itu ada seperti konten kreator ya. Konten kreator ini seperti YouTuber. Jadi sekarang itu bisa dikatakan dengan ekonomi kreatif ya. Jadi banyak orang-orang YouTuber ya, YouTuber yang awalnya mereka hanya ya tidak berpenghasilan. Jadi selama mereka menjadi YouTuber mereka sudah berpenghasilan yang sangat luar biasa. Itu juga disebut dengan ekonomi kreatif. Semoga antum bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini mengenai bagaimana perkembangan ekonomi kreatif ya di masyarakat Indonesia. Ustaz akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.